Oke. Satu pusaka boleh nggak punya beberapa warangka? Nah, kalau di dalam tradisi di Jawa itu, di Jawa Tengah khususnya, untuk satu bilah keris itu biasanya mempunyai 3 macam warangka, guys. Satu berupa warangka dengan gaya sendang walikat seperti ini. Biasanya dipakai di acara-acara yang tidak resmi, dibawa-bawa ke tempat-tempat yang bukan perayaan besar. Itu biasanya dengan warangka sendang walikat. Yang kedua adalah gaya warangka yang bentuknya gayaman seperti ini. Ini biasanya dipakai di acara-acara di dalam keluarga. Di acara-acara keluarga itu pakai warangka seperti ini. Tapi satu keris ya. Dan untuk acara yang lebih resmi, acara keraton atau di dalam abdi dalam perayaan-perayaan besar biasanya menggunakan warangka dengan bentukan ladrang. Jadi apakah boleh? Iya, dulu itu orang punya satu bilah keris punya 3 sandangan, guys. Mungkin suatu tradisi ya, bahwa tiap sandangan itu mewakili event yang mereka hadiri. Jadi untuk acara yang tidak resmi pakai sendang walikat, untuk acara keluarga-keluarga pakai gayaman, dan untuk yang acara yang lebih resmi, acara-acara hari besar keraton biasanya pakai warangka ladrang. Nah, apakah teman-teman pengen punya pusaka dengan 3 warangka? Boleh. Meditasi ya, jadi untuk orang dulu membuat pusaka pasti mereka pun melalui banyak tirakat atau meditasi. Nah, pertanyaan yang bagus, kenapa ada suatu peristiwa kadang-kadang yang nggak bisa kita nalar dengan akal sehat. Ketika baru punya pusaka tiba-tiba mimpi dengan suatu sosok atau suatu bentuk yang memberi nasihat atau pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan kita. Nah, itu sering terjadi dalam merawat pusaka, karena udah jelas bahwa pusaka itu mempunyai energi yang kadang-kadang bisa kita terjemahkan di dalam otak kita dengan banyak peristiwa dan nasihat. Kadang-kadang ada pada saat kita hening, kita bisa dibawa ke kilasan masa lalu, atau petunjuk di masa depan, atau peringatan untuk sesuatu yang kadang-kadang kita lupa dalam hidup kita. Nah, untuk satu teman kita ini, dia waktu punya pusaka ambil dari etnik Indonesia, habis itu selang berapa malam dia di mimpi udah pernah topo belum gitu kan. Nah, kita harus menerjemahkan petua itu dengan hal yang sangat positif ya. Karena apa? Yang dinamakan topo adalah waktu untuk kita merenung dan berdoa. Jadi mungkin energi dari pusaka itu mengingatkan kita untuk kembali lagi mempunyai waktu untuk hening, untuk beribadah, untuk lebih kusuk di dalam waktu kita di dalam meditasi. Jadi pusaka sangat erat hubungannya dengan yang namanya tirakat, atau di zaman sekarang itu meditasi, udah pasti. Siap. Gimana gitu? Jadi ini kata-kata dari seorang maestro, seorang pecinta budaya, seorang storytelling yang luar biasa, dan beliau juga seorang yang sangat mencintai pusaka-pusaka Nusantara. Salah satu quote beliau kepada kita adalah jangan pernah takut untuk bicara tentang mistik gitu ya. Karena pusaka sendiri lahir dari apa tadi? Dari karisma, keahlian, dan dari petunjuk daripada hal-hal yang sifatnya spiritual.
Jadi untuk tanggapan saya itu benar sekali. Kita berusaha untuk menaruh hal-hal yang sifatnya spiritual itu seimbang dengan hal-hal yang sifatnya logika. Jadi supaya teman-teman para pecinta yang masih baru itu tidak terlalu dibawa ke kiri atau ke kanan. Jadi kita berusaha menempatkan diri kita di tengah, seimbang antara mistik dan nalar. Jadi kita selalu berusaha untuk setiap video kita itu kita bicara tentang filosofi, kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, kita ada waktu sendiri. Dan memang udah saatnya untuk kita tidak malu untuk bicara hal-hal yang sifatnya mistik ya. Mistik itu kan dari kata lain sesuatu yang belum bisa dijelaskan dengan science, itu mistik. Kalau udah bisa dijelaskan jadi science. Jadi pusaka ini menyimpan begitu banyak mistik, hal-hal yang kita nggak bisa jelaskan. Ada waktu kita waktu live tiba-tiba satu ruangan putih berkabut, nah itu kita nggak bisa jelaskan. Dan banyak hal-hal yang lain yang kalau kita cerita-cerita di teman-teman berkerisan pernah mengalami hal-hal yang sifatnya mistik. Tapi apakah itu harus digaungkan terus sampai kita meninggalkan sisi sejarah, sisi edukasi tentang filosofi, dapur, pamor, pakem? Enggak, menurut saya harus seimbang antara mistik dan nalar. Antara logika dengan hal-hal yang sifatnya spiritual itu harus seimbang. Jadi saya setuju banget dengan petuah dari sesepuh kita. Mudah-mudahan semakin maju Pusaka Nusantara berkat support daripada beliau, dan kita lagi mencoba untuk kolaborasi untuk mewujudkan satu desain daripada Maestro Hadi untuk dijadikan suatu pusaka. Kita lagi mewujudkan desain dari beliau. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menumbuhkan kembali kecintaan teman-teman, bukan hanya pusaka sepuh tapi juga pusaka yang era sekarang yang dibuat dengan begitu bagus, dengan desain orang yang begitu spesial. Jadi tunggu ya guys ya, pembuatan pusaka yang didesain langsung oleh Maestro pelukis Hadi.